Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Mahendro Alamsat dari kelompok 8 ingin merepresentasikan hasil diskusi kami dengan materi spektrum gelombang elektromagnetik dan aplikasi optik fisis dalam kehidupan sehari-hari dengan mata kuliah gelombang non optik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Nah, pada kelompok kami, pada kelompok 8 terdiri atas 3 orang dengan saya sendiri, Trio Mahendro Alamsat dengan NIM 19231095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani Arfi dengan NIM 19231093. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik materi. Yang pertama adalah spektrum gelombang elektromagnetik, di mana submaterinya adalah pengertian spektrum gelombang elektromagnetik, macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik, manfaat macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang materi yang kedua itu adalah pengaplikasian optik fisis dalam kehidupan sehari-hari, di mana submaterinya terbagi menjadi dua, ada sifat fisis cahaya dan alat-alat optik. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, pada spektrum gelombang elektromagnetik ini kita akan membahas pengertiannya, di mana pengertian yang terbagi adalah gelombang elektromagnetik dan spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu, di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Nah, nanti kita akan membahas apa-apa aja macam-macam pembahasan dari spektrum gelombang elektromagnetik ini dan manfaatnya juga. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, pertama kita akan mengenal yang namanya gelombang radio. Nah, siapa sih yang tidak mengenal yang namanya radio? Secara umum, semua manusia sudah mengenal yang namanya gelombang radio atau radio. Nah, radio ini biasa diperdengarkan pada abad 20 dan 21 sedikit berkurang. Nah, biasanya pada tahun 80-an, 90-an, 2000-an sampai 2010-an itu terakhir itu sudah dikumandangkan beberapa radio-radio yang lagi hits. Nah, untuk di era sekarang mungkin anak-anak SMA, SMP ke bawah mungkin tidak mengenal atau tidak pernah mendengarkan lagi radio. Mungkin hanya beberapa persen saja yang bisa mendengarkan radio karena sifatnya yang lebih kayak audio visual. Nah, untuk itu kita masuk dulu gelombang radio. Apa sih itu gelombang radio? Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, panjang gelombang radio ini terdiri dari atau berkisar antara 0,3 meter hingga 600 meter. Nah, sedangkan rentang frekuensinya itu berkisaran 5 kali 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Nah, begitu besarnya atau begitu tingginya frekuensinya, sedangkan panjang gelombangnya begitu rendahnya frekuensinya dan panjang gelombangnya begitu panjang atau besar. Nah, gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak, dipercepat, dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik. Nah, sebelum kita mempelajari ini, pada pertemuan ke belakang kita sudah mengenal yang namanya osilasi. Nah, mungkin teman-teman sudah paham itu apa osilasi dan segala macam jenis-jenis osilasi sudah dibahas pada pertemuan 1, 2, bahkan 3. Oke. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar bagian atas. Sip. Sekarang kita masuk lagi ke dalam gelombang televisi. Nah, pada saat ini siapa sih yang tidak mengenal yang namanya televisi? Seluruh baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bapak ibu dan segala lansia juga mengenal semuanya televisi. Nah, televisi juga sudah ada lamanya. Sudah sejak abad-abad belakangan sudah terdapat televisi, yaitu berupa televisi tabung. Nah, sekarang sudah dimodernisasikan dalam bentuk televisi tipis, bentuknya tipis tapi kualitasnya bagus. Nah, karena apa? Karena ini dipengaruhi oleh gelombang tadi, gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa?
Dan kenapa bisa dipengaruhi? Kenapa bisa bagus dan segala macamnya? Karena pada gelombang televisi frekuensinya yang dihasilkan lebih tinggi daripada gelombang radio. Dan pada gelombang televisi ini hal khususnya adalah dia merambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan-lapisan atmosfer bumi. Sehingga untuk menangkap siaran televisi diperlukannya stasiun penghubung. Jadi kalau kita ingin menonton televisi segala macamnya, kita harus memiliki stasiun penghubung terhadap televisi itu sendiri. Oke. Nah, untuk contohnya mungkin teman-teman bisa lihat pada bagian kanan atas, itu adalah contoh dari gelombang televisi. Next. Selanjutnya materinya adalah gelombang mikro atau gelombang kecil. Mikro itu ada artinya kecil. Nah, pada gelombang mikro ini dia bertolak belakang dengan gelombang radio. Kenapa? Karena gelombang mikro dia memiliki panjang gelombang yang pendek, tetapi frekuensinya lebih tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan dia berbeda atau bertolak belakang dengan radio. Kalau gelombang radio, dia panjang gelombangnya besar, frekuensinya rendah. Kalau pada gelombang mikro, panjang gelombangnya yang pendek, frekuensinya yang tinggi. Itulah yang membedakannya. Jadi dia saling bertolak belakang antara gelombang radio dengan gelombang mikro. Nah, pada gelombang radio ini di mana dihasilkan? Nah, dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi. Salah satunya ada juga perangkat semikonduktor seperti transistor efek Medan. Ada juga dioda terowongan, dioda GaN, dan lain sebagainya. Nah, rentang panjang gelombang dari gelombang mikro itu sendiri adalah 10⁻³ meter hingga 0,3 meter. Sedangkan frekuensinya karena besar, dia berkisar dari 10⁻৯ Hz sampai 3 kali 10⁻11 Hz. Nah, untuk gambarnya itu teman-teman bisa lihat pada bagian kanan atas. Nah, itu ada antenanya, ada transmitter pulse-nya, ada arahnya, semuanya ada di pada gambar penganalisaan gambar. Nah, jika teman-teman ragu, nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir video. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wulandari. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kita yang bernama Trio Mahendra Alamsat, yang mana yang sudah ia jelaskan itu tentang gelombang radio, gelombang televisi, dan juga gelombang mikro. Selanjutnya ada inframerah. Inframerah ini termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombangnya yang lebih pendek tetapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas, panjangnya berkisaran dari 8 kali 10⁻⁷ meter hingga 10⁻³ meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Sumber utama dari radiasi gelombang inframerah ini adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda panas ketika sebuah benda dipanaskan. Atom dan molekul penyusunnya mendapatkan energi panas dan bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Semakin tinggi suhu benda, semakin kuat atom dan molekulnya bergetar dan semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkan. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda-beda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih besar, sementara untuk cahaya ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Menurut Supriyitno tahun 2006 menyatakan bahwa panjang gelombang cahaya terentang dari 7,8 kali 10⁻⁷ meter untuk warna merah dan sampai 3,8 kali 10⁻⁷ meter untuk warna ungu dengan frekuensi cahaya dari 4 kali 1014 Hz sampai 8 kali 1014 Hz. Cahaya ini dihasilkan oleh atom dan molekul yang diakibatkan oleh adanya perubahan internal gerak pada elektron.
Oke, selanjutnya itu ada sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini berasal dari matahari yang memiliki radiasi ultravioletnya lebih tinggi. Menurut Supriyatno tahun 2006 menyatakan bahwa panjang gelombang sinar ultraviolet terentang dari 3 kali 8 kali 10 pangkat min 7 meter hingga 6 kali 10 pangkat min 10 meter dengan rentang frekuensi dari 8 kali 1014 Hz sampai sekitar 3 kali 1017 Hz. Sinar ultraviolet ini dihasilkan oleh atom dan molekul yang bermuatan listrik. Selanjutnya itu ada sinar X. Sinar X ini merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya itu sekitar 10 pangkat min 13 meter hingga 10 pangkat min 8 meter. Frekuensinya itu berkisaran dari 3 kali 1016 Hz sampai dengan 3 kali 1019 Hz. Sinar X ini adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X ini juga dikenal dengan Roentgen rays yang namanya diambil dari penemunya yaitu William K. Roentgen di tahun 1895. Saat itu Roentgen tidak dapat menentukan sifat radiasi sehingga ia menggunakan simbol X ini yang kita kenal sekarang adalah sinar X. Banyak dimanfaatkan untuk ronsen dan terapi radiasi atau radioterapi. Selanjutnya itu ada sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki panjang gelombangnya 10 pangkat min 10 meter sampai dengan 10 pangkat min 12 meter dengan frekuensi 1018 hingga 1020. Menurut Supriyono tahun 2006, sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terbesar dan bentuk radioaktif yang dikeluarkan inti-inti atom tertentu. Gelombang ini memiliki energi yang besar yang dapat menembus logam dan juga beton. Oke, materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang manfaat macam-macam spektrum dari gelombang elektromagnetik yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada gelombang radio. Gelombang radio ini digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara yang biasanya kamu kenal itu dengan sebutan radio. Selanjutnya itu ada gelombang mikro. Adapun manfaat dari gelombang mikro ini yang pertama itu pemanas makanan atau microwaves, yaitu untuk mengkomunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan yang terakhir mendeteksi keberadaan suatu objek. Selanjutnya itu ada sinar inframerah yang memiliki manfaat itu yang pertama untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan juga encok. Yaitu yang kedua untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam. Yang ketiga digunakan pada remote control. Dan yang terakhir mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Selanjutnya itu ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini memiliki manfaat yang pertama itu ada sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar atau sinyal melalui serat optik. Yang kedua itu ada sinar laser yang digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Selanjutnya yang terakhir di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempeng baja. Selanjutnya itu ada sinar ultraviolet yang dimana memiliki manfaat yang pertama tentang proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang kedua pembentukan vitamin D. Yang ketiga membunuh kuman penyakit. Yang keempat mensterilkan ruangan. Dan yang terakhir adalah memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Selanjutnya itu ada sinar X yang memiliki manfaat yaitu yang pertama memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan juga paru-paru. Yang kedua ada menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Dan yang terakhir memeriksa barang-barang di bandara. Selanjutnya ada sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki manfaat yang pertama untuk terapi kanker. Yang kedua untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang ketiga untuk sterilisasi makanan kemasan. Yang keempat pembuatan varietas tanaman unggul tahan lama. Yang terakhir mengurangi populasi hama. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaplikasian optik fisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama itu ada interferensi yang merupakan sifat fisis cahaya. Nah, interferensi ini dapat didefinisikan sebagai perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih.
Nah, salah satu contoh dari interferensi ini adalah interferensi celah ganda. Nah, dua sumber cahaya yang koheren dilewatkan melalui dua celah. Nah, kedua berkas cahaya tersebut akan bergabung membentuk pola-pola interferensi. Nah, hal itu dapat kita amati pada gambar berikut, yang mana di sana terdapat pola-pola interferensi yang dibentuk oleh berkas-berkas cahaya. Nah, pada interferensi ini terdapat dua keadaan, yaitu ketika gelombang cahaya berinterferensi destruktif, yaitu saling melemahkan, maka akan dihasilkan pola garis gelap pada layar. Nah, interferensi tersebut terjadi jika benda lintasan kedua gelombang merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombangnya, yang dapat dinyatakan dengan rumus yaitu delta S sama dengan D sin theta sama dengan D P per L sama dengan M dikurang setengah lambda. Nah, kemudian ketika cahaya berinterferensi konstruktif, yaitu ketika saling menguatkan, maka akan dihasilkan pola garis terang atau interferensi maksimum. Nah, interferensi ini terjadi jika beda lintasan kedua gelombang sama dengan 0, atau kelipatan bulat dari panjang gelombangnya yang dapat dinyatakan dengan rumus yaitu delta S sama dengan D sin theta sama dengan D P per L sama dengan M dikali lambda. Dengan D yang merupakan jarak antara dua celah dengan satuan M, kemudian ada delta S yaitu selisih antara dua lintasan cahaya dengan satuannya itu M atau meter. Kemudian ada theta yaitu sudut deviasinya. Nah, kemudian ada lambda yang merupakan panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. Kemudian ada L yang merupakan jarak celah ke layar dengan satuan meter. Nah, kemudian ada P yang merupakan jarak garis terang ke terang pusat yang merupakan dengan satuannya itu M. Kemudian M yaitu bilangan orde terang yaitu dengan satuan 0, 1, 2, atau 3. Yang kedua yaitu difraksi. Nah, difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan gelombang cahaya setelah melewati suatu penghalang. Nah, pada peristiwa ini juga dihasilkan garis terang dan garis gelap. Nah, yang pertama, pada gambar yang pertama yaitu difraksi celah tunggal. Pada difraksi celah tunggal ini juga dihasilkan pola terang dan pola gelap. Nah, pola terang itu merupakan difraksi maksimum, yaitu dengan rumusnya D sin theta sama dengan D P per L sama dengan M dikurang setengah atau 1/2 dikali lambda. Kemudian ada rumus difraksi minimumnya, yaitu menghasilkan pola gelap, yaitu D sin theta sama dengan D P per L sama dengan M dikali lambda. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada difraksi celah banyak atau juga disebut dengan kisi. Nah, difraksi celah banyak ini juga menghasilkan pola terang dan pola gelap. Nah, yang mana rumus difraksi maksimum atau yang pola terang ini yaitu D sin theta sama dengan D P per L sama dengan M dikali lambda. Kemudian juga ada rumus difraksi minimum yang menghasilkan pola gelap yaitu D sin theta sama dengan D P per L sama dengan M 1/2 dikali lambda. M dikurang 1/2 dikali lambda. Nah, yang mana D merupakan tetapan kisi yaitu 1/n, yang mana N ini merupakan jumlah celah persatuan panjang. Nah, kemudian ada theta yaitu sudut deviasi, yang kemudian ada lambda merupakan panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. Kemudian ada L yang merupakan jarak celah ke layar dengan satuan meter. Kemudian P yang merupakan jarak garis terang atau gelap ke terang pusat dengan satuan meter. Kemudian M yaitu bilangan orde. Nah, selanjutnya adalah dispersi. Nah, dispersi ini merupakan penguraian cahaya putih, yang mana cahaya putih ini terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, kemudian cahaya yang putih ini akan terurai menjadi cahaya yang berwarna-warni. Nah, jika cahaya putih ini diarahkan ke prisma, ia akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang masing-masingnya memiliki panjang gelombang yang berbeda dan menghasilkan indeks bias yang berbeda pula. Yang semakin kecil panjang gelombangnya, maka semakin besar indeks biasnya. Nah,
dispersi ini atau penguraian cahaya ini dapat kita lihat pada ilustrasi, yaitu pada gambar di layar. Selanjutnya adalah polarisasi. Nah, polarisasi itu merupakan orientasi gelombang. Nah, pada cahaya terdapat 3 jenis polarisasi yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, pada osilasi gelombang cahaya itu dapat berorientasi pada satu arah atau yang disebut dengan linear, kemudian dapat juga berrotasi bersamaan dengan arah rambatnya. Nah, circular polarization ini dapat berputar searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, arah polarisasi ini biasa disebut dengan wave chirality. Kemudian yaitu alat-alat optik. Yang pertama yaitu mata. Nah, mata yang normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh yang tidak terhingga. Dan bayangan jatuhnya tepat di retina. Nah, pada rabun jauh bayangan jatuh di depan retina sehingga perlu diperbaiki dengan lensa cekung. Nah, pada rabun dekat bayangan itu jatuh di belakang retina sehingga perlu diperbaiki dengan lensa cembung. Kemudian ada loop atau kaca pembesar yang merupakan alat yang terdiri dari lensa cembung. Nah, yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Jadi, sifat bayangan yang dihasilkan loop itu adalah selalu maya, tegak, dan diperbesar. Dan ada salah satu alat optik yaitu mikroskop. Nah, mikroskop ini terdiri atas susunan 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif yang dekat dengan objek dan lensa okuler yang dekat dengan mata, dan menghasilkan bayangan akhir yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Nah, selanjutnya yaitu teropong atau teleskop. Nah, alat optik ini digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh menggunakan beberapa lensa cembung. Nah, terdapat beberapa jenis teropong, diantaranya teropong bintang, teropong bumi, teropong Galileo, dan teropong prisma. Kemudian ada kamera. Kamera itu juga termasuk dengan merupakan alat optik. Nah, kamera ini menghasilkan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, pada alat ini jarak fokus selalu tetap, sementara jarak bayangan diatur dengan menggeser letak lensa. Nah, yang terakhir yaitu proyektor. Alat ini biasanya digunakan untuk memperbesar bayangan slide pada suatu layar dengan sifat bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 8 yang beranggotakan Suci Ramadhani Arfi, Trio Mahendro Alamsat, dan Wulandari. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian kata-kata yang tidak terenakan. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, dan pertanyaan, silakan ajukan pada e-learning UNP kita. Nah, mohon maaf segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.